Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kajian kali ini menyoroti sebuah pola kajian yang problematik dalam wacana akidah, khususnya yang dilakukan oleh Ustadz Firanda ketika menukil sebagian perkataan Imam Adz-Dzahabi. Kutipan tersebut disajikan secara parsial dengan meninggalkan bagian penjelasan penting yang justru menentukan arah pemahaman. Akibatnya, pembaca awam dapat digiring pada kesimpulan seolah-olah Imam Adz-Dzahabi mendukung keyakinan bahwa zat Allah menetap pada satu arah dari arah-arah arsy, yaitu berada di atas arsy secara hakiki. Padahal, keyakinan semacam ini telah disucikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pola serupa sebelumnya juga telah tampak ketika Ustadz Firanda mengaitkan perkataan Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kemudian terbukti disajikan tanpa konteks metodologis yang utuh. Di dalam tulisannya pada halaman website firanda.com yang berjudul Ajaran-ajaran Madhab Syafi'i yang dilanggar oleh sebagian pengikutnya kelima, keyakinan bahwa Allah di atas langit, Ustadz Firanda mengutip pernyataan Imam Adz-Dzahabi dari kitab Al-'Ulu lil 'Alil Ghaffar yang menukil riwayat tentang Imam Syafi'i. Ustadz Firanda menulis, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, salah seorang ulama madhab Syafi'iyah juga berkata, Syekhul Islam Abul Hasan Al-Hikari dan Al-Hafidh Abu Muhammad Al-Maqdisi meriwayatkan dengan sanad mereka kepada Abu Thawr dan Abu Su'aib. Mereka berdua meriwayatkan dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sang penolong hadis rahimahullah. Ia berkata, perkataan tentang sunnah yang aku berada di atasnya dan aku melihat orang-orang yang aku lihat berada di atasnya, seperti Sufyan, Malik, dan selain mereka berdua, yaitu mengakui syahadah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya Allah berada di atas arsy-Nya, di langit. Ia dekat dengan makhluknya sebagaimana yang ia kehendaki, dan ia turun ke langit dunia sebagaimana yang ia kehendaki. Fokus penekanan diarahkan pada frasa ala arsyihi fis samai, yang kemudian dipahami dan diframing sejalan dengan keyakinan bahwa Allah berada di atas arsy secara arah dan tempat. Namun yang luput atau diluputkan adalah penjelasan metodologis Imam Adz-Dzahabi sendiri dalam kitab yang sama. Pada halaman lain dari kitab Al-'Ulu, yaitu di halaman 257, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menukilkan pernyataan Imam Al-Haramain yang menegaskan manhaj ulama salaf yang menahan diri dari takwil, menetapkan lafaz sebagaimana datangnya dan mentafid maknanya kepada Allah. Wa dhahaba a'immatus salafi ilal inkifafi 'anit ta'wili wa ijra'iz zawahiri 'ala mawaridiha wa tafwidi ma'aniha ila Rabbi 'azza wa jalla. Para imam salaf berpendapat untuk menahan diri dari melakukan takwil, menetapkan lafaz-lafaz sifat sesuai dengan zahirnya sebagaimana datangnya, serta menyerahkan maknanya kepada Rabb yang maha mulia lagi maha agung. Penjelasan ini bukan catatan pinggir, melainkan pondasi utama di dalam memahami nas-nas sifat. Lebih jauh, di dalam kitab Al-'Ulu halaman 208, Imam Adz-Dzahabi juga menukil sikap tegas ulama salaf, seperti Imam Ibnu Surayj yang menolak penerjemahan sifat-sifat Allah ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Imam Ibnu Surayj berkata, "Wala nutarjimu an sifatihi bilughati ghairil arabiyyati." Kami tidak akan menerjemahkan sifat-sifatnya dengan bahasa selain bahasa Arab. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian ekstrim agar makna sifat ilahi tidak tereduksi oleh bahasa yang syarat konsekuensi makna indrawi dan arah. Di dalam kitab Syarh A'lam An-Nubadah, Imam Adz-Dzahabi berulang kali menegaskan prinsip yang sama. Di dalam juz 8 halaman 105, ketika menjelaskan akidah Imam Malik, Imam Adz-Dzahabi berkata, "Wa qauluna fi dzalika wa babihi al-iqraru wal imraru wa tafwidu ma'nahu ila qailihi as-sadiqil ma'sumi." Pendapat kami dalam hal itu dan babnya, mengakui, membiarkan apa adanya, dan menyerahkan maknanya kepada yang mengatakannya, yang jujur dan terjaga dari dosa. Begitu pula saat membahas akidah Imam Ibnu Khuzaimah di dalam juz 14 halaman 373, Imam Adz-Dzahabi menyatakan dengan sangat jelas, "Qultu man aqarra bidzalika tasdiqan li kitabillahi wa li ahadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi mufawwadan ma'nahu ila Allahi wa rasulihi
walam yakhud fi ta'wili wala umukin fahuwal muslimul muttabi'. Saya berkata, barang siapa mengakui hal itu karena membenarkan kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta beriman dengannya, disertai mentafid maknanya kepada Allah dan Rasulnya tanpa menyelami penafsiran atau membahas secara mendalam, maka dialah muslim yang mengikuti petunjuk yang benar. Rangkaian pernyataan ini menunjukkan benang merah yang konsisten. Imam Al-Dhahabi berada di atas manhaj tafwid makna dalam pembahasan sifat-sifat Allah, sebagaimana jalan mayoritas ulama salaf. Sedangkan sikap Ustadz Firanda dengan jelas mengingkari metode tafwid makna. Oleh karena itu, menampilkan sebagian kutipan sambil menutup penjelasan lainnya bukan sekedar kekeliruan akademik, melainkan berpotensi menyesatkan persepsi publik. Dalam isu akidah yang sensitif dan berdampak luas, kejujuran ilmiah bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Umat berhak mendapatkan gambaran yang utuh, bukan potongan yang diarahkan. Semoga kaum muslimin semakin waspada terhadap cara-cara semacam ini dan senantiasa diberi taufik untuk mengikuti manhaj para ulama dengan adil, jujur, dan proporsional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.